Halo pemirsa, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Aswarso. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara merawat HP yang baik agar HP kita ini bisa awet ya, bisa bekerja dengan bagus, dan tentu saja kita bisa mengirit pemborosan belanja kita. Oke teman-teman, informasi ini perlu saya sampaikan karena HP kita kalau tiba-tiba bermasalah ya, bukan hanya saja soal harga ya, bukan saja soal harga kita beli baru langsung dapat teman-teman, tapi masalahnya bisa panjang karena di dalam HP ini tentu saja banyak data yang tersimpan di dalamnya. Mungkin kalau tiba-tiba Anda ingin SMS banking, internet banking juga repot. Nomor kontaknya juga bagi teman-teman yang tidak menyimpan nomor kontak di Google ya, disimpan di HP, nanti juga berantakan karena mungkin ratusan atau ribuan kontak akan hilang. Oke teman-teman, kita mulai saja. Apa saja yang perlu kita lakukan agar HP kita ini awet, efektif, tidak boros, dan tentu saja kerja kita dengan HP tetap selalu nyaman. Ikuti video ini sampai selesai. Oke kawan-kawan, yang pertama saya catat ada 7 hal yang penting yang harus kita ketahui bagaimana cara merawat HP. Yang pertama yang saya tekankan, jangan sembarangan menggunakan charger HP teman-teman. Jadi meskipun kelihatannya sudah jelek ya, charger HP beserta kabelnya itu sudah didesain oleh sebuah perusahaan agar HP kita tetap awet gitu ya, pengecasannya sesuai dengan spesifikasi yang tertulis, dan tentu saja dengan pengecasan yang bagus maka HP tidak panas gitu. Kemudian teman-teman, hal lain yang perlu Anda perhatikan yaitu kita memasang pelindung LCD HP ya, atau ada orang menyebutnya tempered glass, ini pelindung HP ini, atau juga ada orang yang menyebutkan screen protector gitu ya. Kalau nama aslinya kalau kita browsing di Google namanya screen protector, tapi di toko-toko aksesoris HP ada yang menyebutnya tempered glass. Nah pelindung LCD ini penting sekali teman-teman, mengingat LCD ini kalau sampai pecah harganya cukup lumayan mahal teman-teman, lumayan mahal, apalagi kalau HP kita nanggung ya, sudah jadul lalu pecah LCD-nya, itu makin repot karena LCD yang tanpa pelindung screen protector ini bisa menghancurkan LCD-nya dan mahal. Oke teman-teman, screen protector ini penting. Kemudian pelindung yang lainnya ini berupa soft case ya. Soft case itu pelindung plastik seperti ini teman-teman. Seperti ini biasanya HP juga ada beberapa merek HP yang memberikan soft case bawaan. Oke teman-teman, itu yang pertama yang saya tekankan ya. Ada 2 hal, pemasangan screen protector dan penggunaan cas HP. Nanti mengenai cas HP akan saya perjelas lagi karena kita bisa uji ya bagaimana menggunakan charger HP yang baik, yang sesuai spesifikasi dan bawaannya beserta kabelnya, dan kita menggunakan kabel yang lain atau charger yang lain yang di luar peruntukannya. Nanti bisa kita uji nanti. Kemudian teman-teman, biar awet juga, usahakan waktu waktu HP Anda tidak terpakai, misalkan pas tidur dan Anda tidak perlu komunikasi, sebaiknya HP dimatikan teman-teman, karena HP juga perlu istirahat seperti manusia ya. Karena menurut pengalaman saya ada beberapa hal yang paling krusial di HP maupun di perangkat elektronik lainnya, kecuali perangkat elektronik memang yang didesain khusus ya. Nah beberapa hal itu, satu, yang namanya barang elektronik itu anti dengan yang namanya air. Jelas air itu menjadi pembunuh barang elektronik karena air bersifat konduktor teman-teman. Kemudian yang kedua itu getaran, jatuh yang berulang-ulang nanti juga akan merusak komponen HP. Minimal solderan di PCB di dalam akan renggang dan kemudian terjadi hubungan arus yang tidak normal. Kemudian yang berikutnya juga panas, atau orang elektronik menyebutkan overheat. Itu hampir semua elektronika itu punya pandangan itu, termasuk HP ya. Kamera yang saya pakai ini juga kalau overheat terlalu panas dia akan mati dengan sendirinya secara otomatis.
Kemudian saya juga pernah punya pengalaman merekam video yang berdurasi agak lumayan panjang dengan HP ini ya, tempat terik matahari. Ternyata HP ini kemudian error dan videonya tidak tersimpan. Nah, ini menandakan bahwa faktor panas, faktor air, dan faktor-faktor lainnya yang saya sebutkan tadi penting sekali kita perhatikan. Kemudian teman-teman, hal lain juga yang perlu kita perhatikan, kita harus bersihkan HP ini secara rutin ya. Kalau saya, pengalaman saya membersihkan HP dengan minyak kayu putih teman-teman, dengan kapas gitu ya. Caranya HP saya matikan dulu ya, saya matikan dulu. Kadang-kadang kalau bepergian kemudian habis memegang banyak hal ya, kita ini karena social distancing, ini juga baru coronavirus, saya semprotkan ini hand sanitizer ini, lalu kita lap dengan tisu. Nah, cara membersihkan HP dengan minyak kayu putih ini teman-teman, kita cukup oleskan aja minyak kayu putih ini ya, kita oleskan di depan dan di belakang, lalu bisa kita bersihkan dengan kapas ya, atau dengan tisu seperti ini. Nah, ini nanti akan celing ya, lebih bersih. Nanti kotoran-kotoran yang menempel di sini, debu-debunya akan hilang setelah kita beri minyak kayu putih. Oleh karena itu teman-teman, kalau Anda habis makan ya, kemudian tangannya masih kotor, habis pegang makanan, jangan langsung pegang HP teman-teman. Itu juga salah satu perawatan ya, kita tidak pegang HP waktu tangan kita kotor, ada minyak dan sebagainya. Kemudian soft case-nya ini juga perlu kita bersihkan teman-teman dengan minyak kayu putih ya, tapi ini karena masih lumayan bersih, saya lap aja gitu ya, karena saya sudah menjadi kebiasaan rutin ya membersihkan HP ini. Dan kalau sudah biasa, kita itu risih teman-teman, kalau HP kita kotor gitu ya, kita dengan otomatis akan membersihkannya. Dan saya terkenal awet ya pegang HP ini sampai bosen biasanya, karena pantangan-pantangannya tadi saya hindarkan ya, rambu-rambunya saya pahami, sehingga kadang-kala saya itu menggunakan HP itu sampai bosen gitu, sampai kemudian saya berganti HP yang baru itu. Nah teman-teman, selain itu tadi ya membersihkan kotoran, masih tentang tadi pengecasan ya. Kita kalau mengecas itu sebaiknya kalau sejak baru ya, itu diusahakan antara 30 sampai 90 teman, maksimal 90 ya atau 80% itu ya, jangan sampai 100. Itu kalau rutin Anda lakukan, baterai HP Anda akan, karena lithium itu akan rusak jika tegangannya terlalu tinggi. Kita mengecas sampai 100% atau 0 atau sama sekali tidak ada trim di HP ini ya. Nah, itu juga akan merusak baterai kita atau lithium kita. Oleh karena itu usahakan kalian mengecas HP, begitu tersisa 30, 25, minimal 20% ya, itu segera lakukan pengecasan. Dan lebih bagus lagi, jangan sampai 100, begitu 90% atau 80% cabut aja. Kalau itu rutin Anda lakukan sejak HP baru ya, baru itu perilaku kita dalam mengecas HP seperti itu kita lakukan, nanti saya yakin HP Anda akan awet. Oke teman-teman, itu tadi ya yang kaitannya dengan pengecasan, dan ini masih akan saya buktikan lagi ya. Ini saya menggunakan HP Vivo teman-teman, ini cas bawaannya, kemudian ini saya tunjukkan kabel bawaannya, dan ini sudah saya sediakan stop kontak, ini ada listriknya teman-teman. Nanti akan saya cas, kita uji ya bagaimana kinerja cas ini dan kabel bawaannya terhadap HP kita. Oke teman-teman, bisa download namanya Ampere Meter di Play Store, tampilannya seperti ini, nanti saya tampilkan di screenshot ya teman-teman. Nah, kita pasang ya, ini pala chargernya ya, kemudian kabelnya ini asli ya, asli bawaannya HP, lalu kita tempelkan, kita tancapkan, nanti akan menunjukkan berapa ampere arus listrik yang masuk ke HP kita. Ini mengukur ya, masih mengukur, nanti saya cantumkan di screenshot teman-teman, mengukur. Nah, ini ada 1440 ya, 1500, kemudian turun sampai 1410. Oke, ini kalau kita menggunakan kabel aslinya ya. Kemudian kalau kita gunakan kabel yang lain, kita cabut ini ya, kita gunakan kabel yang lain. Ini saya menyediakan 5 kabel teman-teman, 5 kabel yang punya HP yang lain. Kita gunakan dulu ini kabel putih seperti ini, pendek ya. Biasanya kalau kita membawa power bank, senangnya yang pendek karena langsung dirinya, kalau power bank kan biasanya gini teman-teman. Nah, HP-nya langsung di sini, jadi bawah ini kabelnya tidak panjang. Kita cek apakah kabel ini efektif ya, sesuai dengan HP yang kita gunakan. Ini masih ampere meternya masih
masih posisi standby teman-teman, lalu kita tancapkan ya. Ini teman-teman, kita tancapkan ya, mengukur berapa nanti ketemunya coba. Apakah sampai 1000 mA tidak teman? Hanya 300 mA teman-teman. Coba bayangkan terpautnya demikian banyak ya. Dari 1500-an mA sekarang tinggal 310 mA. Padahal kabelnya pendek, asumsi awam, orang awam ya, kalau kabel pendek biasanya proses ini mengalirnya listrik lebih cepat gitu ya, sehingga nanti strom yang masuk ke HP akan lebih banyak dan HP akan cepat penuh. Tapi faktanya tidak seperti itu. Kita ukur ini dengan alat ampere meter cuma 320 mA. Oke, kemudian kita tes juga kabel yang lain teman-teman. Ini kabel putih juga ya, ada kabel putih seperti ini. Langsung aja kita tancapkan, mengukur ya 550 mA. Ini teman-teman, nanti screenshotnya saya tunjukkan di sini. Kemudian ini kabel yang warna-warni. Kabel ini mungkin bagi anak-anak muda senang ya, karena warnanya kelap-kelip, ada seperti lampu disco ini. Ini ada lampunya menyala. Begitu tancapkan menyala ya. Nah, kita coba tes kabel ini apakah dengan tampilan yang bagus ini apakah juga efektif untuk melakukan pengecasan. Mengukur ya 1030 teman-teman, 1050 masih lumayan ya, ini masih lumayan, tapi tidak secar ini. Kalau ini kan sampai 1500 yang bawaannya aslinya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya penggunaan charger beserta kabelnya itu sangat penting kita perhatikan ya. Jadi jangan asal main comot kabel, usahakan tetap menggunakan yang ori, yang original, yang bawaannya. Karena sebuah pabrik itu pabrik HP ya, tentu dia semuanya sudah diperhitungkan, sudah diukur gitu ya. Oke teman-teman, kemudian yang lain ya, biar HP kita awet juga, usahakan teman-teman mengecas HP tidak digunakan untuk telepon atau main game ya. Ini penting sekali. Mungkin masalah sepele kita mengecas HP ya, mencharger HP lalu digunakan sambil telepon, sambil main game, itu dalam jangka panjang kalau terlalu sering begitu terus itu nanti juga akan merusak HP kita. Oke teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui juga, penggunaan power bank ini yang terlalu sering teman-teman juga bisa mempercepat kerusakan pada HP kita. Jika tidak terpaksa, usahakan HP ini di-charger langsung ke sumber listrik ya, stop kontak, dan menggunakan power bank ini jika terpaksa sekali kita sedang bepergian dan memang jauh dari sumber listrik. Oke teman-teman, untuk merawat HP kita juga harus sering perhatikan kita update software ya, atau aplikasi yang kita gunakan. Ini penting sekali karena dengan kita melakukan update nanti kinerja HP kita akan lebih ringan gitu ya. Oke, saya kira itu teman-teman poin-poin penting ya, yang tentu saja teman-teman juga mengalami, mungkin sebagian sudah tahu, tapi lewat video ini mudah-mudahan menjadi menjadi pemicu kita semua untuk lebih menyayangi HP kita, lebih hati-hati agar kita tidak boros ya di saat-saat ekonomi sulit seperti ini. Kalau HP kita rewel tentu akan menjadi masalah tambahan, mengingat bahwa sekarang ini HP ini kan menjadi barang penting ya bagi kita semua, entah itu bisnismen, entah itu teman, entah Anda itu apapun profesinya. HP ini punya peran penting karena kita berada pada sistem sosial yang kita harus berkomunikasi dengan ini. Oke, saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya. Jumpa kembali di video-video saya yang akan datang. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Thank you.